Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viviani Sahriati dengan NPM 18650-047 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari rekayasa perangkat lunak. Langsung saja, model prototipe atau langsung saja. Model prototipe merupakan suatu paradigma baru dalam metode pengembangan perangkat lunak, di mana metode ini tidak hanya sekadar evolusi dalam dunia pengembangan perangkat lunak, tetapi juga merevolusi metode pengembangan perangkat lunak yang lama, yaitu sistem sekuensial yang biasa dikenal dengan nama SDLC atau Waterfall Development Model. Secara ideal, prototip berfungsi sebagai sebuah mekanisme untuk mengidentifikasikan kebutuhan perangkat lunak. Prototip bisa juga menjadi paradigma yang efektif bagi rekayasa perangkat lunak. Kuncinya adalah mendefinisikan aturan-aturan main pada saat awal, yaitu pelanggan dan pengembang keduanya harus setuju bahwa prototip P dibangun untuk berfungsi sebagai mekanisme pendefinisian kebutuhan prototipe, kemudian disingkirkan dan perangkat lunak aktual direkayasa dengan tertuju kepada kualitas dan kemampuan pemeliharaan. Berikut adalah tahapan-tahapan proses pengembangan dalam mode prototipe, yaitu pengumpulan kebutuhan, di mana pelanggan dan pengembang bersama-sama mendefinisikan format seluruh perangkat lunak, mengidentifikasikan semua kebutuhan dan garis besar sistem yang akan dibuat. 2. Membangun prototyping. Membangun prototyping dengan membuat perancangan sementara yang berfokus pada penyajian kepada pelanggan, misalnya dengan membuat input dan format output. 3. Evaluasi prototyping. Evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan apakah prototyping yang sudah dibangun sudah sesuai dengan keinginan pelanggan atau belum. 4. Mengkodekan sistem. Dalam tahap ini, prototyping yang sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. 5. Menguji sistem. Setelah sistem sudah menjadi suatu perangkat lunak yang siap pakai, kemudian dilakukan proses pengujian. Pengujian ini dilakukan dengan white box, black box, basis PET, pengujian arsitektur, dan lain-lain. Berikut merupakan jenis-jenis dari prototyping. 1. Feasibility prototyping, yaitu digunakan untuk menguji kelayakan dari teknologi yang akan digunakan untuk sistem informasi yang akan disusun. Kedua, requirement prototyping, di mana digunakan untuk mengetahui kebutuhan aktivitas bisnis user. 3. Desain prototyping, digunakan untuk mendorong perancangan sistem informasi yang akan digunakan. 4. Implementation atau implementasi prototyping merupakan lanjutan dari rancangan prototipe. Prototipe ini langsung disusun sebagai suatu sistem informasi yang akan digunakan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan model atau metode prototyping, yaitu kelebihannya: 1. Mudah dan cepat diidentifikasi kebutuhan customer. 2. Customer mengecek prototyping di awal tingkatan dan menyediakan input dan umpan baliknya. Sedangkan kekurangan pada metode ini yaitu: pertama, prototyping bisa melayani sebagai sistem pertama. Brooks merekomendasikan untuk membuangnya. 2. Developer biasa ikut membuat produk didasarkan pada prototyping. 3. Developer sering membuat perjanjian implementasi dalam memerintahkan untuk dapat prototyping bekerja secara cepat. Yang terakhir, customer boleh terkejut bahwa prototyping adalah tidak sebuah produk yang dibuat dengannya.
Mungkin itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.